Waalaikumsalam. Gimana? Sampai nih dari kemarin takon, terus kemudian ngejak ngomong, terus kemudian arepe kesini, jarene minggu arepe kesini. Yo sampean gak Sherlock ya Mas, aku ya bingung gitu. Lah kan di YouTube ada. Walah ya lupa aku. Kan berjuang dewe Mbak masih. Iya lupa aku. Elah, ya elah. Enggak dong Mas. Enggak, teman-teman itu kalau wis gumbul wong wedok ya kayak gitu, Mas Bro. Saya itu udah paham. Aku kan sama istriku Mas di sini. Ya terlepas sama istri mau bagaimana. Wah, padahal yang penting urusan kerjaan, yang penting urusan masa depan, iku engko kan iso keri-keri. Dikon ngeterno bojone sampean kan yo iso. Memang ya elah, ya kan sekarang sampean wis bingung, takon. Sekarang gini aja ya. Sampean tak kasih tahu ya Mas ya, sekali lagi. Kalau job itu selalu minta uang di bagian depan, Iya kan? itu siap-siap ditipu. Ya makanya. Nah, maka aku ngomong kan nang sampean, kalau sampean disuruh bayar di depan, siap-siap. Apa meneh diajak ketemuan, Mas yo ketemuan pun ya. Kalau sampean ketemuan ya, misalnya nih sampean ketemuan, terus istri sampean ngerekam wajahe, ya kan. Terus sampean ngerti identitasnya DE. Nek sampean ditipu di Hong Kong, sampean serah terima duit, ndak ada tanda terima, diperkarakan iso. Nek sampean pinter lo ya. Sorry to say, aku ngomong sorry to say. Mohon dimaafkan dulu kalau aku ngomong karena kadang-kadang teman-teman ini itu berhasrat gitu loh. Terus menyatakan bahwa pekerjaan itu memang ada enggak? Satu sisi pekerjaan memang ada. Tapi kalau itu akan resmi, sampean akan dibawa ke agent. Kantor agentnya ada namanya. Terus di kantor agent itu ada logo-logo dari labor. Namanya jelas, nomor teleponnya ada, domisilinya ada. Jadi ketika sampean membayar sesuatu, sampean nerima resit, ya, nerima resit, automatically sampean bisa memperkarakan bila sampean ditipu. Tapi nek cuman bayar tok, sampean ngelungno duit, sampean gak kenal DE sopo, jenenge sopo, KTP nendi, identitas endi, kalau ditipu sampean kate nglaporno piye? Iya, makanya aku gue sampean solusi. Ora, sekarang bukan masalah nggo. Aku ngomong ke sampean, masalahnya nggo sampean ora. Bukan persoalan itu. Iya. Ya kan? Iya KB nang loro. Jadi menurut saya, sampean bisa melogikakan sendiri setelah saya bercerita. Ya kan? Nek sampean pingin jajal, sampean coba. Temoni ya. Ya, sampean temoni. Nemune nang ndi? Nek temonine cuma nang taman. Nemonine nang ngene bis-bisan. Ya kan? Nang ngarepe toko, ya waspada. Aku wis ngomong dari sekarang. Syukur-syukur sakjane nek ade pingin main ya sampean tak pasang clip on saka dodoan tak tutno terus di video. Lah iku malah tambah genah iku. Cuman gayaku kenapa sih aku harus ngelakuin seperti itu gitu loh. Wis aku cuman menyampaikan ke sampean coba temonono jajal piye seperti apa. Wis ngecek dari WA-ne wis ngecek duit. Sing diomongno duit. Ngono lho Mas. Nek sampean gak percaya asline arek cowok terbang ke Hong Kong ini sing umbruan dihapusi iku akeh asline di Lombokno. Dari tahun zaman gak enak sampai tahun sekarang itu 1000, tapi ketika sudah nyampe di sini ya wis mau panfak ya apa meneh wis kadung nene wis kadung keceh njegur pisan ae gak usah balik terus akhirnya bolong kosong. Nah itulah nasib-nasibnya teman-teman. Ada yang mereka berpikir bahwa begini, apa namanya, ya wis gak apa-apa Mas yo aku dihapusi sing penting aku wis nyampe Hong Kong. Bu boleh penggawean nang kono, enek sing cara berpikirnya seperti itu, enek sing kodise. Wong nang Indonesia ya golek gaya nangel. Jadi kayak gitu. Ada yang berpikirnya seperti itu. Nek yang berpikirnya seperti itu terus aku jelasno piye wong aku nek ditakoki. Lah kowe tiwasa takon Sandro. Malah dipengen ngene-ngene.
tapi kowe ora diwehi solusi, ora diwehi kerjaan. Terus iso apa dhek? Mau gawe konten tok. Nah, dia nggak salah menurut saya juga. Tapi kitanya jadi lebih bodoh gitu loh. Ya kan? Kadang-kadang cara mereka berbicara kan bisa seperti itu. Lah saiki kan aku dep-depan nambah awakmu, kowe ngekei dhuwit, saiki tak kei kerjaan. Nah, kalau dia bilang kayak gitu gimana? Nah, makanya saya kembalikan ke diri sampean. Piye nek aku kerjaku kan kok mesti enek bayarane. Bayaran pertama kedua mbok pek piye? Aku gak bayaran. Nah, nek sampean wani ngono, nek dhek gak ngamuk-ngamuk gak nyentik-nyentik, kemungkinan niku kerjane temenan. Kan sampean wis ngerti nggone. Heeh, sampean wis ngerti nggone kerja, sampean yo wis nglakoni kerjaane. Tapi dhek jek gurung nampa apa-apa. Bisa dipahami enggak? Bisa. Heeh, ben dhek ngepek bayarane sampean sekali dua kali. Yang ketiga baru bayaran nek dhek njaluk. Jajal nih gua kayak gitu nek dhek ngamuk-ngamuk dan emoh. Lah, sampean iso menyimpulkan sendiri. Wong iki genah apa ora kan kayak gitu tuh. Masuk akal. Gitu Mas. Jadi sekali lagi tidak hanya mengandalkan telepon tok di sini, tidak hanya mengandalkan pertanyaan. Di lapangan itu akan sejuta masalah. Bahkan sejuta solusi itu juga akan ada di lapangan. Sorry tuh sih aku mohon maaf ya sekali lagi. Aku nggak gercep, nggak fast respon semuanya karena sekali lagi banyak temen-temen cowok itu memang pingin dadi siji karo bojone, nyambut gawe bareng. Tapi antara legal dan ilegal pikir buri. Lah karepe sampean kan mikir golek sing legal, kan seperti itu. Kalau legal ya datangnya ke kantor agensi. Ketemu di kantor agensinya ada. Nek ada dalam bentuk pembayaran apapun itu juga ada tanda terima, itu baru legal. Terus diproses. Mari diproses, tunggu visa sampean mantuk dhisik. Habis mantuk visane medun sampean balik ke sini itu bisa dikatakan resmi. It's okay, bayarnya dipotongan. Nah, pertanyaannya kan kembali lagi. Sampean dalam bahasa nyantol enggak? Bahasa Mandarin, bahasa Kantonis, apa bahasa Inggris. Otomatis kalau proses yang benar kan interview Mas. Nah, level interview itu sampean jalani apa enggak? Itu persoalannya juga. Nek interviewnya cuman kayak gini, ketemu-ketemuan terus bayar duit. Ya sampean jadi alamat untuk menjadi korban-korban sing koyok liane. Aku cuman bisanya mengingatkan sampai di situ karena arek-arek iki akeh sing ngeyel. Dan ketika mereka ngeyel, aku isone apa Mas? Isoku cuman ngonten. Aku nggak bisa membantu sampai detail bahwa iki lo pekerjaan, iki lo tak arahno. Karena job cowok buat saya dalam 1 bulan, dalam setengah tahun saya ada tawaran 2 atau 3 itu wis keren. Betul. Tapi kembali lagi, bukan nggak ada. Selalu akan ada potensi peluang. Lah tinggal kapasitas kita atau kemampuan kita bisa memenuhi permintaan itu enggak? Nah itu masih. Jadi seperti itu ceritanya. Karena kembali lagi sampean bilang dikasihani sampean telepon. Wis tak tambani. Sampean wis nyampe Hongkong sampean ngomong ya wis. Intinya kalau sebenarnya sampean pingin ketemu dengan saya, sampean itu nyari tahu, bukan nanya tok. Dan hari biasa, nek hari Minggu jelas sampean yo ngerti di kontenku kalau hari Minggu kayak apa. Nah, sekali lagi di situ juga bagian dari ujian seseorang itu serius apa enggak dalam mencari sayanya. Bukan sekedarannya telepon. Jadi seperti itu masih bukannya aku sok-sokan sorry to say ya, karena memang kita di sini juga ada pekerjaan. Kalau teman-teman yang butuh pasti Mas sampean main di tak parani. Kadang-kadang wis mari telepon Mas aku udah di bawah rumah. Mau nggak mau kalau saya ada di rumah, kalau ataupun saya nggak ada di rumah, sampean sudah di bawah rumah mosok yo gak dibuka no lawang. Oh iya benar. Itu. Kan itu kan reputasi. Nah, terus akhirnya alah Sandro kok taek wis diparani ora dibukakno kan.
reputasi Oh. kan. Tapi kalau sudah nyampe di bawah, apa boleh baut? Iya, betul. Nah, dan kalau sampean mau tanya, mau ngobrol di hari biasa. Hari Minggu iku wis Oke. arek kabeh libur, terus sing moro takon konsultasi. Enek sing ruwet, enek sing mumet, mesti tak jak mangan dhisik, soto rawon. Lah tak pikir sampean temenan tekani. Lah iki ndi jenenge nek wong lanang ngarepe moro njebudus ae ora tak telepon wis tak jarno ae. Wis Oh. tanggep sama aja kayak sing liya-liyane. Iya. Wawu. Oke. Apunten nih. Enggak. Terus. Enggak apa-apa. Jadi enggak sampean enggak perlu minta maaf ke saya, cuman sekali lagi saya cuman berharap kalau ataupun sampean memang memutuskan untuk ilegal ataupun untuk belajar nggak benar, setidaknya sampean jangan kehilangan uang. Itu aja pesan saya. Ya, Oke. tapi nek wis ujung-ujungnya nanti ilegal terus kita kehilangan uang kita lagi, apa gak tambah remuk? Masih Betul. menurut Oke. saya. Jadi sekali lagi sayanya yang minta maaf karena tidak bisa memberikan apa yang sampean harapkan. Karena di sini tidak ada yang bisa kita harapkan selain diri kita sendiri mau berjuang. Nah itu. Apalagi sampean cowok, sampean duwe bojo, otomatis ya jenenge wong lanang to Mas, ya kan? Betul. Mestine kan kudu tatak, kudu satset, kudu tanggap, bukan Oke. justru manut ngene manut ngono. Dari WhatsApp yang saya lihat itu loh, itu sudah kesekian kali kita itu bikin konten ya. Mungkin penipuan itu korbannya menurun. Yang biasanya sebulan mungkin dapat 10, 20, mungkin dia dapat 3, dapat 2, dapat 1, dapat 5. Tapi kalau enggak dibiarkan, tidak ada yang speak up. Nanti setelah dia ilegal ketipu, mereka nipu lagi. Oh iya. Dan terus begitu Mas. Saiki kayak sampean aja dipameri. Iki loh aku kerja nang kebon. Misalnya. Nah, misalnya dia ilegal, dia di kebon kehidupan sehari-harinya dia videokan. Kemudian dikirim nang konco-koncone sing nang Indonesia sing gak ngerti Hongkong. Apa ra yo ngiler? Mesti tak. Nah, terus duitnya ditelecek no. Alhamdulillah gajian coba. Betul. Oh, apa enggak? Wis bayar 5 juta ngono lah. Wis 5 juta wis jadi ceperane tukang hapus-hapus. Heeh. Lah kayak gitu, mode-mode kayak gitu itu udah lama Mas wis sangat lama sekali. Sebelum saya ngonten pun hal-hal seperti itu sudah ada. Makanya kenapa jumlah laki-laki semakin hari semakin bertambah? Karena ini. Nah, dan kesusahan golek duit di Indonesia dan kontenku tidak terjangkau oleh mereka. Iya, pasti itu. Mereka main TikTok, mereka main Facebook. Iya. TikTok aku apalagi nggak ada promo di TikTok. Nah, job itu di TikTok banter bagus. Lah sujune kok ya pacare sing nang kene ya mengiyakan. Yo karena kesemsem pingin dadi siji ngono lho Mas. Iya. Oke? Ya, hati-hati. Oke. Nek sampean mau ke rumah ngobrol lebih panjang, ada judulnya Rumah Kita. Saya kabari istriku dulu. Nah, silakan. Judulnya Rumah Kita di channel YouTube Sandro Jabrik. Oke? Sehat selalu buat sampean Mas. Semangat ya. Yuk, ngapunten yuk. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Oke, teman-teman. Ini adalah salah satu yang sudah nyampe di Hong Kong karena memang ada pasangannya, ada istrinya, ada yang backup. Cuman sekali lagi saya cuman ngomong ya sama teman-teman. Sekali lagi saya cuman ngomong sama teman-teman nih. Ya kan? Hati-hati. Jadi kalau mereka sudah minta uang di bagian depan, proses di Hong Kong sekali lagi saya akan sampaikan, bukan sekali lagi ya, ribuan kali lagi nanti akan saya sampaikan terus bahwa kalau sudah uang itu diminta di depan,
kecuali dia itu agensi, ada kantornya, minta uang jaminan atau apapun kantornya ada, nggak perlu khawatir. Dan kadang ada juga agensi yang nggak mau minta, yang nggak mau ngasih serah terima karena takut agensinya nanti dilaporkan sama labor, kan ada juga. Kalau kantornya jelas, orangnya jelas, alamatnya jelas, semuanya jelas, namanya jelas, kan enak. Tanda terima kalian terima, kalau mau diperkarakan ngegas, oke ayo. Tapi ketika absurd, jaluk duit, ketemu nang taman, siap-siap kehilangan uangnya ya. Aku nggak marah, aku nggak ngamuk, aku nggak, tapi ini adalah bagian cara saya untuk ayolah berpikir kritis, ayo belajar berpikir logik ya, jangan hanya cara instan. Saya tahu kalian pasangan, suami istri, aku sangat menyadari hasrat kalian untuk bersatu dengan pasangan itu semuanya besar. Tapi berpikirlah secara matang dan bijak. Ya, jangan terburu segala sesuatu yang pokoknya bareng. Susah soro terus bareng. Waduh, repot loh Tuhan. Ya, hidup ini milik kalian, tidak saya punya. Kalian memilih jalan A, B, C, dan Z, itu kalian. Tapi saya hanya seseorang yang hanya bisa dan mampu mengingatkan sebatas apa yang saya bisa. Selanjutnya kembali ke diri Anda. Keep stay tune YouTube channel and see you next video. Bye bye.